Gelombang. Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, gelombang transversal dan gelombang longitudinal, dan gelombang menurut berubah atau tidaknya amplitudo. Di situ dibagi dua, ada gelombang berjalan yang sudah kita bahas. Kemudian untuk gelombang berjalan, di situ ada fase, sudut fase, beda fase, sudah kita bahas. Maka pada video kali ini akan kita bahas untuk bilangan dan simpangan dalam gelombang berjalan. Yang pada video ini berkaitan dengan video sebelumnya di part 4, yaitu adalah simpangan dan fase. Di video sebelumnya di part 4 sudah kita bahas bahwa simpangan dengan menggunakan fase rumusnya adalah seperti ini. Yang di video sebelumnya kita tidak menggunakan fase, namun kita menggunakan kecepatan sudut. Sementara di video part 4 kita menggunakan fase, rumusnya seperti ini. Maka di sini untuk part kelima, rumus ini akan kita kunci kaitannya nanti dengan bilangan gelombang. Di sini kita pindah ke atas terlebih dahulu. Simpangan sama dengan amplitudo dikalikan sin 2pi. Maka di sini 2pi kita kalikan dengan yang ada di dalam tanda kurung. Sehingga di sini menjadi 2pi dikali T dibagi periode, 2pi dikali X dibagi lambda. Sehingga setelah menjadi bentuk seperti ini, maka untuk T dan X di sini bisa kita sendirikan terlebih dahulu. Untuk 2pi per T dan 2pi per lambda, 2pi per T itu di video sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa kecepatan sudut itu adalah 2pi per T. Sementara untuk 2pi per lambda ini adalah bilangan gelombang. Sehingga dari rumus ini maka bisa kita ubah menjadi 2pi per periode itu adalah omega dan 2pi per lambda itu adalah bilangan gelombang. Untuk tandanya sendiri di sini bisa plus, bisa min, di sini juga sama, bisa min, bisa plus. Akan kita bahas untuk tandanya. Di video sebelumnya di part 4 kita sudah membahas tanda di dalam kurung ini itu adalah tanda merambat ke kiri atau merambat ke kanan. Jadi di sini plus minnya itu adalah merambat ke kiri atau merambat ke kanan. Dan juga di video sebelumnya di part 4 kita juga sudah membahas bahwa tanda di depan amplitudo di sini plus atau min itu adalah awalnya ke bawah atau awalnya ke atas. Pada soal ini awalnya adalah ke bawah, sehingga di sini min. Maka dari rumus kita yang tadi, untuk tandanya di sini min di depan amplitudo, ini adalah awalnya ke bawah. Kemudian apabila di sini plus, itu adalah awalnya ke atas. Kemudian untuk tanda min, ini adalah merambat ke kanan. Kemudian tanda plus, ini merambat ke kiri. Sehingga di sini bisa kita tulis simpangan di titik P ini adalah amplitudo dikali sin kecepatan sudut dikalikan waktu dikurangi dengan bilangan gelombang dikalikan jarak dari sumber getaran. Ini adalah penjelasan untuk yang ini atau untuk grafik yang ini. Dengan di sini plus, ini adalah ke atas, kemudian merambat ke kanan, sehingga di sini ini adalah min. Dan di sini kita tambahkan satu rumus apabila di sini pada saat T sama dengan 0, titik O, titik ini terletak di simpangan tertentu dari titik kesetimbangan, maka di sini rumusnya adalah ditambahkan dengan sudut fase. Sehingga di sini dari penjelasan kita tadi ini ditambahkan dengan sudut fase awal gelombang. Maka dari ketiga rumus ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ujian nasional tahun 2011. Soal nomor 22. Untuk soalnya ini akan kita rapikan dulu, kita tulis ulang, dan ini akan kita perbesar. Gelombang di permukaan air diidentifikasi pada dua titik seperti gambar. Persamaan gelombang dengan arah rambatan dari A ke B adalah, baik, jadi di sini arahnya dari A ke B sehingga di sini ke kanan.
Kita buka lagi pembahasan kita yang tadi tentang rumusnya. Dari ketiga rumus ini, yang akan kita ambil adalah yang paling kanan, karena di sini berkaitan dengan sudut fase. Maka di sini untuk yang pertama yang diketahui ini adalah amplitudo, amplitudonya adalah 0,5. Kemudian untuk sudut fasenya adalah yang ini. Karena di sini dari puncak bukit, maka ini adalah 90 derajat. Untuk penjelasannya, di video-video sebelumnya di part 2 sudah kita jelaskan tentang Y sama dengan sin X. Karena di sini bisa dilihat di puncak ini adalah pi per 2 atau di sini 180 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada kecepatan sudut dan ada bilangan gelombang. Kita buka lagi pembahasan kita yang tadi tentang kecepatan sudut dan bilangan gelombang. Itu adalah 2pi dibagi periode dan 2pi dibagi lambda. Maka di sini untuk kecepatan sudut kita ubah menjadi 2pi per periode dan 2pi per lambda untuk bilangan gelombang. Kemudian karena di sini di dalam pilihan A sampai dengan E di sini 2pi disendirikan, maka di sini untuk periode dan lambda ini kita bagi untuk T dan X. Sehingga di sini sudah disendirikan untuk 2pi dan 2pi. Maka di sini kita faktorkan, kita keluarkan sehingga menjadi 2pi dikalikan dengan waktu per periode dikurangi dengan X atau jarak dibagi dengan panjang gelombang. Setelah menjadi bentuk seperti ini, maka di sini pun sebenarnya kita sudah mengetahui jawabannya. Di sini plus 90, ini adalah B dan C. Kemudian di sini dikurangi, ini adalah yang dikurangi sehingga jawabannya nanti adalah yang B. Namun di sini kita cari terlebih dahulu untuk periode dan lambda, ini akan kita kunci, kita pindah di atas. Untuk periode dan panjang gelombang, kita mulai dari periode. Di video sebelumnya di part 1 sudah kita bahas bahwa periode itu adalah waktu dibagi banyaknya gelombang. Kemudian untuk lambda atau panjang gelombang di video sebelumnya sudah pernah kita bahas di part 2, itu adalah jarak dibagi banyaknya gelombang. Sehingga di sini untuk periode ini adalah waktunya 6 dibagi banyaknya gelombang, itu adalah dari sini sampai ke sini ini adalah 1, ini 1/4, ini juga 1/4 sehingga 1/2. 6 dibagi 1/2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk panjang gelombang di sini untuk jaraknya atau X itu adalah 3, banyaknya gelombang di sini 1,5 sehingga 3 dibagi 1/2 hasilnya 2. Sehingga di sini sudah terbukti jawaban kita tadi yang benar itu adalah yang B dengan di sini periode 4 dan panjang gelombang atau lambda 2. Sehingga jawabannya yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada SIMAK UI 2010, soal nomor 25. Suatu gelombang berjalan dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan amplitudo sin kecepatan sudut dikalikan waktu, dikurangi bilangan gelombang dikalikan jarak. Ini yang sudah kita bahas tadi. Grafik di atas menunjukkan variasi simpangan pada sumbu Y terhadap waktu. Posisi titik X, pi per 2K pada saat waktu T sama dengan 0 adalah, baik, jadi di sini untuk T ini kita substitusi atau kita ganti dengan 0 dan untuk X kita ganti dengan pi per 2K. Sehingga di sini kecepatan sudut dikali 0 hasilnya 0, kemudian K dibagi dengan K. Di sini kita coret sehingga hasilnya pi per 2. Maka di sini 0 dikurangi pi per 2 hasilnya adalah min pi per 2. Sehingga di sini Y sama dengan A sin min pi per 2. Ini bisa kita ubah menjadi min A sin pi per 2. Maka di sini sin
Pi per 2 ini adalah sin dari 90 derajat. Atau di sini adalah 1. 1 dikalikan dengan min amplitudo, hasilnya adalah min amplitudo. Jadi di sini jawabannya adalah titik yang di situ menempati min amplitudo atau dasar lembah. Sehingga di sini bisa dilihat dasar lembah ini hanya titik G. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya akan kita bahas di video part 6